guys, my name is Ananggara, kelas 11 akun 2 dari SMK Negeri 1 Pandeglang. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang virus corona yang sedang marak-maraknya melanda di beberapa negara, termasuk negara Indonesia. Sebelumnya kalian pasti udah tahu dong apa itu virus corona. Di sini aku bakal menjelaskan virus corona dengan sepengetahuan aku dari hasil aku searching, mencari-cari ke artikel. Jadi virus corona atau sering juga disebut dengan COVID-19 yaitu merupakan virus yang menyerang gejala pernafasan dan sistem penularannya itu sangat cepat sehingga membuat kita harus ekstra hati-hati dan tidak menyepelekan dengan adanya virus corona tersebut. Nah, dengan adanya virus corona ke Indonesia, apakah kalian tahu dari mana berasal virus corona? Jadi, virus corona itu berasal dari hewan kelelawar, terenggiling, atau hewan liar lainnya. Dan virus corona itu berawal dari daerah Cina, dari sebuah gua atau hutan di provinsi Hubei. Jadi virus corona itu awalnya ada di negara Cina, sehingga semakin banyaknya orang yang mungkin berkunjung ke beberapa negara dengan keadaan yang dia sudah terinfeksi dengan virus corona tersebut, sehingga kan tadi sudah aku jelasin ya kalau misalnya virus corona itu penularannya sangat cepat, apalagi kalau misalnya orang yang sudah terinfeksi dengan virus corona berinteraksi langsung dengan orang yang negatif COVID-19 tersebut. Nah, dari situ virus corona bisa menyebar luas dengan semudah itu gitu kan. Kalian tadi udah tahu kan kalau virus corona itu dalam penularannya sangat cepat. Tetapi apakah kalian udah tahu kalau cara penyebarannya itu seperti apa? Jadi, cara penularannya itu dalam virus corona ada dua, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu jika kita melakukan kontak langsung seperti kontak langsung fisik dengan orang yang terkena virus tersebut seperti berjabat tangan, itu sangat mudah sekali untuk menularkan virus corona tersebut. Maka dari itu kita harus menghindari kontak fisik langsung seperti berjabat tangan, apalagi kan kita tidak tahu kalau misalnya orang yang sedang berjabat tangan dengan kita itu telah positif terkena virus corona atau tidak, sehingga kita harus menghindari berjabat tangan. Tetapi jika kita berjabat tangan tanpa disengaja atau lupa, kalian bisa setelah berjabat tangan itu langsung pakai hand sanitizer untuk tangan kalian. Insya Allah itu tuh kayak bakal mematikan virus ya. Terus kalau dengan cara tidak langsung itu kayak penyebarannya itu melalui benda seperti uang, pegangan pintu. Misalnya ada orang yang positif corona dan dia membeli buah ke saya. Uang itu otomatis uang itu telah dipegang oleh dia dan virus itu akan menempel kepada uang tersebut. Kita menerima uang tersebut. Nah, dengan cara seperti itu, dengan semudah itu, sepele itu bakal membuat kita terkena virus corona. Maka dari itu kita harus berhati-hati jangan sampai menyepelekan virus corona tersebut. Selanjutnya, siapa saja yang rentan tertular virus corona? Yang pertama itu lansia dari 60 tahun ke atas. Dari usia 60 tahun ke atas itu biasanya akan mengalami penurunan akibat penuaan, terutama sistem imun yang melindungi tubuh yang dimiliki mereka itu sistem imunnya tidak dapat bekerja dengan maksimal, sehingga membuat virus corona sangat mudah untuk menyerang mereka karena sistem imun yang mereka miliki itu sangat minim ibaratnya kan ya. Yang kedua yaitu orang yang memiliki penyakit tertentu. Nah, orang yang memiliki penyakit tertentu seperti itu sangat amat mudah karena kondisi mereka daya tahan tubuhnya berkurang, mereka kayak lemah, lesu, itu sangat mudah untuk tercemar oleh virus corona. Yang ketiga yaitu
tenaga medis di rumah sakit, apalagi tenaga medis yang menangani orang yang terkena virus corona, karena mereka harus berinteraksi langsung dengan orang yang terkena virus tersebut. Walaupun mereka menggunakan pengaman seperti masker, sarung tangan, atau yang seperti jas hujan itu, saya nggak tahu namanya itu apa, tetapi mereka bakal kayak sering banget berinteraksi dengan mereka. Yang keempat itu anak-anak. Bagaimana cara penanganan virus corona di Indonesia? Jadi penanganan virus corona di Indonesia, jika ada yang positif terkena virus corona, akan dilakukan isolasi oleh tim medis, atau bahkan ada yang mengisolasi diri sendiri secara mandiri. Dan untuk warga Indonesia diperintahkan oleh pemerintah untuk tetap stay safe di rumah. Kita jangan sampai berkeluaran ke rumah jika itu tidak sangat-sangat penting, karena dengan kita sering berkeluaran ke rumah, kita akan mudah terkena virus corona. Nah, dengan adanya virus corona sehingga membuat warga Indonesia semakin tinggi jumlahnya yang terkena virus corona, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk warga negara Indonesia tetap stay safe di rumah, dan sekolah-sekolah pun bukan diliburkan, tetapi lebih tepatnya belajar di rumah. Nah, selama kita di rumah itu apa saja yang perlu dilakukan oleh siswa dan keluarga? Jadi dalam menangani virus corona seperti ini, kita harus tetap di rumah, tidak usah keluar jika itu tidak penting-penting amat, dan kita jangan ada perkumpulan-perkumpulan, itu sangat harus dihindari, karena itu sangat mudah untuk menyebarnya virus corona. Selanjutnya yaitu karena aku dan kalian mungkin ya diliburkan, harus belajar di rumah secara online. Kenapa kita harus belajar secara online di rumah dan tetap di rumah? Karena kita lumayan lama gitu kan tetap di rumah, kita harus mencegah penyebaran virus corona itu lumayan lama, selama 2 bulan lebih kan, sehingga kita tidak mungkin hanya diam di rumah tanpa mendapatkan hasil, karena walaupun kita tidak pergi ke sekolah, tetapi kita harus tetap belajar sebagai kewajiban kita sebagai siswa, dan kita harus tetap di rumah.